إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melanjutkan pembahasannya tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mulai masuk pada sifat rahmah. Dibawakan beberapa ayat yang semuanya mengandung sifat rahmah, sifat kasih sayang. Pertama kalimat yang merupakan awal dari setiap surat kecuali surat Al-Bara'ah At-Taubah yang tidak dimulai dengan basmalah. Selebihnya seluruh surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha penyayang lagi maha penyayang. Apa bedanya rahmat dengan rahim? Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Kalimat Rahman diambil dari kata rahmah. Kalimat Rahim diambil dari kata rahmah. Jadi sesungguhnya sama. Dengan nama Allah yang maha penyayang lagi maha penyayang. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha pengasih. Karena dua-duanya rahmat. Rahman, rahmat, Rahim juga rahmat. Dengan nama Allah yang maha rahmat lagi maha rahmat. Hanya saja perbedaannya Ar-Rahmanu a'ammu minar Rahim. Limadha? Karena tidak pernah dijumpai ada kalimat Rahman kecuali mutlaqan. Adapun Rahim kadang dikaitkan dengan kaum tertentu. Seperti wa kana bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Artinya rahim terhadap orang beriman. Tapi apakah pernah dengar Rahmanun bihim? Rahman sebagai namanya yang mutlak. Allah secara mutlak maha memberi rahmat. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluk-makhluknya.
Emang orang kafir dapat rahmat? Dapat rahmat. Di dunia. Di dunia. Yaitu Allah berikan kesempatan hidup, Allah berikan fasilitas hidup, Allah berikan peringatan-peringatan, Allah berikan nasihat, Allah berikan segala macam bimbingan. Tapi mereka menolak. Dan Allah masih berikan kesempatan. Itu rahmat. Dan itu makna Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dialah Allah yang Maha Rahman. Seluruh makhluk mendapat rahmatnya. Sedangkan Rahim khusus, dan Allah penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Di ayat ketiga di sini sebutkan. Wa kana bil mu'minina rahima. Terhadap orang beriman Allah penyayang. Yang kedua, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau rahmatnya dan ilmunya meluasi segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Rahmatnya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang beriman rahim. Allah tidak bilang wa kana bil mu'minina rahmana, tidak. Sebab kalau rahman umum sifatnya. Pada siapapun Allah memberikan rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Kataba ala maknanya mewajibkan. Berarti Allah punya kewajiban. Tidak ada yang mewajibkan Allah dari makhluknya. Tetapi Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Wa kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fallahu khairun hafidha. Allah Maha baik dan penjaga. Dan Dia Arhamur Rahimin, sebaik-baik yang memberi rahmat. Disebutkan dalam syarahnya, berkata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala, amma qawluhu bismillahirrahmanirrahim wa ma ba'daha minal ayat faqad tadammanat itsbatu ismihi ar-Rahman war-Rahim. Adapun ayat-ayat yang dibacakan dari bismillahirrahmanirrahim dan apa yang setelahnya dari ayat-ayat, semuanya mengandung penetapan sifat ismaihi ar-Rahmanur Rahim. Ismaihi, dua namanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa isbata sifatai Ar-Rahmah wal Ilm. Dan juga menetapkan dua sifat, sifat rahmat dan sifat ilmu. Wa qad taqaddama tafsiru bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah lewat tafsir dari kata bismillahirrahmanirrahim di awal. Mudah-mudahan masih ingat. Karena setiap kitab, setiap risalah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka para pensyarah akan mensyarah basmalah dulu. Ketika kita baca kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, apa yang pertama dibahas? Tafsir bismillahirrahmanirrahim.
ketika mempelajari kitab Aqidah Wasithiyah yang dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, juga para pensyarah pertama mensyarah makna bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula kitab-kitab lainnya dimulai dengan basmalah dan dijelaskan makna basmalah dulu, sehingga seharusnya sudah nempel di benak-benak kalian. Bismillah jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin takdiruhu af'alu wal mahdhufu, yang mahdhuf itu harus 3, harus fi'il, harus di belakang, apa lagi? Disebutkan harus fi'il karena orang mengucapkan bismillah karena akan berbuat sesuatu. Bismillahi aqra'u, bismillahi aktubu, bismillahi kada wa kada. Dan harus di belakang supaya yang didulukan nama Allah. Bismillah aqra'u. Tapi kalau kalimat aqra'u bismillah awalnya bukan nama Allah, awalnya aqra'u. Baik, maka harus mutaakhiran. Wal ba'u lil musahabah walil isti'anah. Ini maknanya aku meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wal lafzul jalalah Allah ditafsirkan juga asluhu al-ilah wa hudifat lam faltaqa wa hudifatil hamzatu, dihilangkan hamzahnya, faltaqa al-lamu bil lam fasara laman wahidan musyaddada. Mesti ingat al ila a lam hamzahnya dihapus, mahdzuf karena nutku, karena ucapan orang Arab meringkas, senangnya yang ringan, tidak mau yang berat. Al ilah itu berat, maka bertemu lam ini dengan lam ini, al lahu fasara musyaddadan mufakhaman. Allah itu mufakham. Kadang-kadang dia kembali tipis kalau kalimat sebelumnya kasrah. Bismillah tipis. Tapi kalau awalnya fathah, wallahu, wallahi, innallaha. Kalau awalnya dhammah, ardullah, dia juga mufakham. Tapi kalau yang sebelumnya kasrah tipis seperti bismillah. Wal ma'na, itu kan lafadznya diambil dari kata al-ilah. Wal ma'na dzulhul uluhiyyah wal 'ubudiyyah al khalqihi ajma'in. Makna dari lafaz Allah adalah yang memiliki sifat uluhiyah, yang memiliki sifat 'ubudiyah di atas seluruh makhluk-makhluknya. War-Rahmanur Rahim sudah disinggung tadi, dua-duanya dari kata rahmat, hanya saja Ar-Rahmanu a'ammu bir-Rahim. Ar-Rahman a'ammu karena Allah memberikan rahmat pada seluruh makhluk-makhluknya, maka Allah disebut Ar-Rahman. Sedangkan Rahim, Allah katakan bil mu'minina rahima, terhadap orang beriman Allah penyayang. Wal kalamu ala hadaini al-ismaini wa bayanul farqi bainahuma, dan juga pembicaraan tentang dua nama tadi dan penjelasan perbedaan antara keduanya. Wa anna awwalahuma dalun ala sifatid dzat,
yang menunjukkan bahwa yang pertama Ar-Rahman adalah sifat zatnya, maha penyayang, maha rahmat. Wasani, sedangkan yang kedua dalun ala sifatil fi'il. Yang kedua berkait menunjukkan tentang sifat perbuatan, menyayangi hamba-hambanya. Wa qad ankaratil asy'ariyatu wal mu'tazilatu sifat rahmah. Dan kelompok Asy'ariyah, yakni Asy'ariyah, wal Mu'tazilah justru mengingkari sifat rahmat. Apa alasannya? Bid'wa, dengan alasan annaha fil makhluqi dha'fun wa khawarun wa ta'allumun lil marhum. Karena mereka nih, alasan mereka bid'wa dengan anggapan, dan dakwah itu anggapan batil. Dengan anggapan yang batil bahwa sifat penyayang itu pada makhluk sebagai kelemahan, sebagai khawarun, cengeng, wa ta'allumun lil marhum, merasa sakit terhadap yang disayangi. Orang tua, ibu terutama, sayang terhadap anaknya. Kayak apa? Kalau kehilangan anaknya, nangis, mana anakku? Begitu ketemu ditimang, dicium dan sebagainya. Itu dianggap kelemahan oleh mereka. Masa Allah menyayangi? Gak mungkin lah. Ini kebodohannya sama dengan kebodohan mereka ketika menolak sifat-sifat lain. Sudah pernah kita bahas bahwa mereka menolak sifat karena apa? Naam. Jangan ragu-ragu, jawab. Kenapa? Naam. Di benak kalian ada tapi nggak berani ngomong. Iya kan? Karena mereka tamsil dulu, baru kemudian ta'til. Mereka samakan dulu dengan makhluk, baru ditolak. Menyayangi. Kayak ibu-ibu yang menyayangi anaknya. Atau karena kayak seseorang yang menyayangi adiknya. Kelemahan itu. Jadi tamsil dulu di bayangan dia. Kayak makhluk. Oh, gak mungkin. Allah gak punya sifat. Akhirnya ditolak. Berarti mereka melakukan tamsil wa ta'til sekaligus. Seharusnya jangan mereka samakan dengan makhluk. Katakan kasih sayang Allah pada hambanya berbeda dengan kasih sayang makhluk pada makhluk. Tidak sama. Mana yang lebih sempurna? Kasih sayang Allah. Mana yang lebih tinggi? Kasih sayang Allah. Mana yang lebih besar? Kasih sayang Allah. Mana yang lebih lengkap? Kasih sayang Allah. Tidak sama dengan kasih sayang makhluk yang kadang-kadang pada makhluk ini jadi lemah, salah. Kalau anak satu bantal jatuh dikira anakku, padahal bantal yang jatuh. Begitu anak 10, anak jatuh dikira bantal. Tepuk, oh bantal jatuh, biarin aja. Padahal anaknya, saking banyaknya anaknya 10. Kelemahan bukan itu? Kelemahan. Anaknya nggak pulang-pulang 2-3 hari. Ibunya stres, nangis malam, siang, subuh. Belajar nggak bisa, ini nggak bisa, kerja nggak bisa. Kelemahan bukan itu? Kelemahan. Apa ada bagi Allah? Nggak mungkin ada. Sehingga mereka menolak sifat itu karena mereka mentamsil dulu. Allah berbicara kayak kita gini, ngomong, nggak mungkin. Kayak kita ini, itu tamsil. Kemudian ditolak, nggak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi, menimang-nimang misalnya, atau menangis karena sayang. Nggak mungkin. Masya Allah kayak makhluk. Kamu bayangkan sendiri
bahwa itu sama dengan makhluk, terus kamu tolak sendiri. Yadaka au katawafuka nafakh. Tanganmu sendiri yang memegang, mulutmu sendiri yang meniup. Akibatnya kamu sendiri yang merasakan. Kamu yang menyamakan, akhirnya kamu sendiri yang menolak. Jangan menyamakan. Tidak mungkin kasih sayang Allah akan sama dengan kasih sayang makhluk. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Bid'wa madza? Bid'wa annaha fil makhluqi dha'fun. Bahwasanya sifat penyayang itu pada makhluk kelemahan. Wa hadza min aqbahil jahl. Ini merupakan sejelek-jelek kebodohan. Fa inna rahmah innama takunu minal aqwiya lid-du'afa. Justru yang namanya rahmah itu dari yang kuat kepada yang lemah. Pantas gak bagi Allah? Pantas. Karena Allah Maha Kuat. Apa makna penyayang? Hah? Nah, dari yang kuat kepada yang lemah. Dah, jangan takut. Aku yang akan jaga kamu, aku akan jaga kamu. Begitu dari atas ke bawah. Minal aqwiya ila du'afa. Dari orang-orang yang kuat kepada orang-orang yang lemah. Orang tua kepada anaknya. Laki-laki terhadap istrinya. Kan begitu. Lebih lemah perempuan, maka disayang. Fala tastalzim dha'fan wala khawaran. Maka sifat rahmat tidak mengandung kelemahan, tidak mengandung dha'f, bal qad takunu ma'a ghayatil izzah wal qudrah. Bahkan kasih sayang bisa terjadi bersama kemuliaan yang paling tinggi. Bahkan yang namanya kasih sayang bisa dari yang paling memiliki kudrah, yang maha kuasa. Bisa. Sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan kemuliaannya. Fal insanul qawiyyu yarhamu waladahu as-saghir. Seseorang yang kuat menyayangi anaknya yang lemah, yang masih kecil, masih bayi. Wa abawaihil kabiraini. Bapak ibunya yang sudah Masya Allah badan besar, kuat. Waman huwa adhaf minhu. Menyayangi orang-orang yang lebih lemah dari dirinya. Menyayangi anaknya, menyayangi cucunya. Wa aina ad-dha'fu wal khawar. Mana kelemahan? Mana khawar? Mana cacatnya? Di mana kekurangannya? Kalau pada sifat manusia ada kelemahan, ada kekurangan, pada kelemahan manusia itu, bukan pada rahmatnya, bukan pada kasih sayang. Kasih sayang itu bagus. Hanya saja pada manusia kadang-kadang mereka memiliki kekurangan-kekurangan, pengen menyelamatkan anaknya nggak sanggup, hanya dipandang saja, anakku, anakku, nangis. Baik, nangisnya dia. Apakah itu makna kasih sayang? Hah? Mana kasih sayang bukan? Ini anaknya lepas dari tangannya, terbawa ombak ke tengah lautan. Ibunya di pinggir bingung, mau nolong bagaimana? Tolong anak saya, nangis dia. Baik. Yang mana yang sifat sayang? Nangisnya? Atau ingin menyelamatkan? Sifat sayangnya adalah ingin menyelamatkan. Tetapi dia tidak mampu. Dia lemah. Karena dia manusia. Sedangkan Allah SWT maha kuasa, maha bisa. Maka rahmatnya Allah lebih sempurna. Bukan nangis kayak wanita tadi. Karena dia gak mampu. Pengennya menyelamatkan. Tapi nggak bisa, ya hanya menjerit-jerit saja. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Wa huma min adammis sifati minar rahmah
allati wasallallahu nafsaha biha wa athna ala awliyaihi almuttasifina biha wa amarahum an yatawasaw biha. Maka barakallahu fikum, di mana kelemahan, di mana kecacatan, di mana kekurangan, padahal itu adalah sesungguhnya apa yang tidak pantas, apa yang tercela, sifat lemah tercela, sifat khawar tercela, sifat rahmat tidak tercela. Dan sudah pernah kita terangkan kaidahnya dari para ulama. Kalau pada makhluk itu sebagai sesuatu yang baik, sempurna, maka bagi Allah lebih sempurna lagi. Iya kan? Sudah pernah kita sampaikan kan? Orang yang punya tangan dengan orang yang tidak punya tangan, mana yang sempurna? Yang punya tangan. Maka Allah punya tangan lebih sempurna lagi. Tidak kayak makhluk yang lemah. Tapi sekarang kasih sayang. Sempurnaan atau tidak kesempurnaan? Orang yang punya kasih sayang dan orang yang kejam, sadis, tidak punya rahmat sama sekali, mana yang lebih sempurna? Yang punya kasih sayang lebih sempurna. Maka Allah lebih sempurna lagi. Adapun yang kalian sebutkan sebagai kelemahan-kelemahan itu karena ketidakmampuan makhluk. Sehingga akhirnya bisa stres, bisa menangis, bisa menjerit-jerit, bisa segala macam karena kasih sayang. Bukan sifat rahmatnya, tetapi karena ketidakmampuannya. Karena apa? Karena tidak mampu, maka dia menjerit-jerit, menangis, dan seterusnya. Bagi Allah, Allah ala kulli syai'in qadir. Maka rahmat bagi Allah lebih sempurna. Barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat rahmat. Bukan pada satu ayat, bukan pada dua ayat, bukan pada 3 ayat, pada sekian puluh ayat Allah sebutkan. Di antaranya yang sudah kita bacakan tadi di matan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa athna ala awliyaihi al-muttasifina biha. Dan Allah sifati wali-walinya juga dengan sifat rahmat. Di dalam ayat yang mana Allah puji wali-walinya dengan sifat rahmat. Para sahabat Allah puji. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang bersamanya mereka keras tegas terhadap orang kafir, ruhama bainahum. Mereka memiliki sifat rahmat. Ruhama dari kata rahim. Mereka penyayang terhadap sesamanya. Baik. Wa amarahum an yatawasaw biha. Dan Allah suruh kaum muslimin untuk saling berwasiat dengan rahmat. Di mana itu? Dalam ayat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Tsumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian di antara orang-orang yang beriman yang mereka saling mewasiatkan dengan kesabaran dan saling menasehati dengan rahmat, saling mewasiatkan, saling berpesan dengan kasih sayang, dengan rahmat. Taib ayat berikutnya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Ila akhirih. Min kalamillahi azza wa jalla hikayatan an hamalatil arsy walladzina haulahu. Ini ucapan Allah azza wa jalla yang mengisahkan
para pemikul arsy, malaikat-malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya. Siapa? Para malaikat. Walladzina haulahu wa man haulahu, dan yang sekitarnya, yang di sekitarnya, yang sekelilingnya. Mereka mendoakan. Wa yatawassaluna ila Allah azza wa jal bi rububiyyatihi wa sa'ati ilmihi wa rahmatihi. Mereka bertawassul dengan rububiyah Allah, dengan keluasan ilmunya, dengan keluasan rahmatnya, fi du'aihim lil mu'minin, dalam doa mereka untuk orang-orang yang beriman. Wa huwa min ahsanit tawassulat, dan itu sebaik-baik tawassul bi asma'ihi wa sifatihi, tawassul bi uluhiyatihi wa rububiyatihi, tawassul dengan mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in, wahai Rabbku, engkau ilmunya meluasi segala sesuatu, rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ini sebagai tawassul. Apa doanya? Faghfir lilladina amanu, ya Allah ampunilah dosa orang yang beriman. Farahmatuhu subhanahu wa ta'ala meluasi atau meliputi seluruh langit dan bumi. Wa huwa min ahsani tawassulat allati yurja ma'ahal ijabah. Dan ini adalah sebagus-bagus tawassul yang diharapkan dengan tawassul itu dikabulkan doanya. Ada tawassul yang masyru', ada tawassul yang mamnu'. Tawassul dengan kedudukan, demi kedudukan fulan dan fulan, itu haram, tidak boleh. Tapi tawassul yang boleh, tawassul dengan amal saleh, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tawassul dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah tawassul dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Wa nasaba qawlahu rahmatan wa ilma, dan rahmatan wa ilma disebutkan dalam keadaan mansub. Ini i'rab. Nasaba yang dimansubkan rahmatan wa ilman ala madza? Ala annahuma at-tamyiz. Dia sebagai tamyiz. Mansubun ala tamyiz. Apa ciri-cirinya mansubun ala tamyiz? Ciri-cirinya kalimat awalnya ditanya apanya? Karena awalnya wasi'ta kulla syai'in, engkau meluasi segala sesuatu. Apanya? Ilmunya. Apanya? Rahmatnya. Itu namanya tamyiz. Itu namanya tamyiz. Engkau hebat sekali. Apanya? Pukulannya. Tamyiz. Barakallahu fikum. Al-muhawwal 'anil fa'il, yang merupakan perubahan atau pengganti dari fa'il. Wa taqdir, maka takdirnya adalah wasi'at rahmatuhu fa'il, wasi'at ilmuhu fa'il, ilmuhu wa rahmatuhu kulla syai'. Jadi dia adalah tamyiz al-muhawwal 'anil fa'il, yang menggantikan fa'il dari kalimat wasi'at. Sehingga kalimat Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilma atau rahmatan wa ilma semakna dengan kalimat wasi'at rahmatuka, wahai Rabbana, wasi'at ilmuka kulla syai'. Rahmatmu, ilmumu meluasi
segala sesuatu. Farahmatuhu subhanahu wasi'at fid dunya al-mu'min wal kafir. Maka rahmat Allah di dunia meluasi seluruh manusia, mukmin dan kafir, wal barri wal fajir. Semua orang dapat rahmat di dunia. Di dunia. Yang kafirnya, yang mukminnya dapat. Yang baiknya, yang jeleknya dapat. Yang fasiknya, yang taatnya dapat. Semuanya dapat rahmat. Paling tidak mereka masih bisa bernapas. Oksigennya masih Allah beri. Iya kan? Rahmat itu. Masih diberi fasilitas kehidupan. Masih diberi kesempatan kalau mau taubat. Iya kan? Tetapi walakinnaha yaumal qiyamati takunu khassatan bil muttaqin. Tetapi nanti pada hari kiamat khusus bagi orang yang takwa. Orang kafir tidak diberi rahmat. Pada hari kiamat, orang kafir dimasukkan ke dalam azab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakah. Maka aku akan tulis rahmat untuk orang beriman saja yang bertakwa dan mengeluarkan zakat. Baik, ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa di akhirat khusus buat orang yang takwa. Wa qauluhu ta'ala, ayat berikutnya, kataba ala nafsihi rahmah, kataba ala nafsihi rahmah, ay aujabaha ala nafsih. Maknanya Allah wajibkan atas dirinya tafaddulan wa ihsanan, sebagai tafaddulan dari Allah, sebagai pemberian keutamaan dari Allah, wa ihsanan, sebagai kebaikan dari Allah. Maka Allah katakan wajib atasku untuk merahmati orang beriman. Walam yujibha alaihi ahad. Maka hati-hati. Para kelompok-kelompok, aliran-aliran dalam Islam berselisih pendapat. Ada yang menyatakan tidak bisa, Allah nggak punya kewajiban apapun, katanya. Yang kedua menyatakan tidak, Allah mesti punya kewajiban sebagaimana Allah perintahkan demikian dan Allah janjikan balasannya. Maka kalau seorang hamba taat, wajib bagi Allah untuk membalasnya. Waduh, ini bahaya. Kenapa bahaya? Seakan-akan yang mewajibkan makhluk. Aku kan sudah taat. Wajib bagimu ya Allah, bayar aku. Kasih aku jannah. Seakan-akan dia mewajibkan. Ini aliran ekstrim lagi. Yang tadi ekstrim menafikan kewajiban sama sekali. Sekarang ekstrim mewujudkan, menetapkan adanya kewajiban dari makhluk. Yang ketiga, yang paling bijak adalah ahli sunnah. Allah tidak punya kewajiban dari siapapun dan tidak ada makhluk manapun yang mewajibkan dirinya. Allah maha kuasa, maha bebas berbuat apapun. Allah fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Enggak ada yang mewajibkan Allah, enggak ada yang bisa mewajibkan Allah. Tetapi karena Allah bebas berbuat apapun, kalau Allah berkata saya wajibkan diriku, maka itu Allah sendiri yang mewajibkan dirinya. Ada berapa kalimat yang seperti itu? Pertama yang ini, wa kataba ala nafsihi rahmah. Yang kedua, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku, kata Allah, untuk menolong orang beriman. Dan yang semakna dengan itu, maka ini seakan-akan Allah menyatakan, aku harus tolong dia. Aku mesti akan memberikan rahmat. Itu maknanya. Ya urusan Allah, bebas bagi Allah untuk mewajibkan dirinya segala sesuatu yang Allah kehendaki. Barakallahu fiikum.
Maka diakhiri dengan kalimat walam yujibha alaihi ahad. Tidak diwajibkan oleh makhluk manapun. Wa fi hadis Abi Hurairah, dan di dalam hadis Abu Hurairah dalam sahihain, anna Allah lamma khalaqal khalqa kataba kitaban. Ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk, Allah menulis tulisan. Fahuwa indahu fawqal arsy. Maka catatan itu ada di sisinya, di atas arsy-Nya. Apa itu yang ditulis oleh Allah di arsy-Nya atau disimpan di atas arsy-Nya? Inna rahmati sabaqat atau tasbiqu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului marahku. Artinya Allah punya sifat marah, Allah punya sifat rahmat, tetapi rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Rahmatnya mendahului kemurkaannya. Baik, pada ayat terakhir, wa amma qauluhu fallahu khairun hafidha. Adapun Allah maha baik, maha penjaga. Wal hafidhu wal hafidhu ma'khudun minal hifdh. Kata al hafidh dan kata al hafidh dua-duanya diambil dari kata hifdh, penjagaan. As-siyanah, perlindungan. Wa ma'nahu, maknanya adalah alladhi yahfadhu ibadah. Dialah yang maha menjaga hamba-hambanya. Bil hifdzil 'am, dengan penjagaan secara umum. Fayuyassiru lahum aqwatahum. Allah mudahkan untuk hamba-hambanya makanan pokok mereka. Dari kata qut, makanan pokok mereka. Wa yaqihim asbabal halak, dan Allah jaga mereka penyebab-penyebab kebinasaan. Apa diantaranya? Allah tahan langit agar tidak jatuh ke bumi. Bayangkan kalau benda-benda langit ini atau langit seluruhnya jatuh ke bumi, apakah ada tersisa manusia? Tak ada. Alhamdulillah. Yahdikumullah salih balakum. Kalau ini bumi, titik ini bumi, itu benda-benda langit ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Buminya segini. Jadi apa kira-kira kalau Allah tidak tahan benda-benda langit ini dengan asbab, dengan sebab-sebab yang Allah takdirkan? Belum datang kemari sudah pecah di atas. Pecahan yang sudah kecil itu pun hangus di atas. Sebelum lewat atmosfer hancur dia, terbakar. Hanya debu-debu kecil saja atau sisa yang kecil-kecil saja. Ini penjagaan. Wallahu khairun hafidha. Dialah Allah yang mengangkat langit tanpa tiang, tarawunaha. Dan Allah pula yang memberikan segala macam perlengkapan kehidupan sebagai penjagaan. Bisa dibayangkan manusia semakin banyak, semakin banyak. Sedangkan manusia menghirup udara, oksigen, O2. Ketika kamu hirup oksigen, keluarnya sudah menjadi CO2. Hirup lagi O2, keluarnya CO2. Hirup lagi O2, itu miliaran manusia.
Harusnya oksigen habis kan? Karena CO2-nya racun, sudah nggak bisa buat napas. Kok sampai sekarang nggak habis-habis oksigen? Dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan agar fasilitas kehidupan kalian tak pernah habis. Kamu nggak nanem, kamu nggak usaha, kamu nggak ke pom O2 oksigen, kan kalau sampai habis kan kamu harus ke pom beli oksigen. Alhamdulillah enggak kan? Mengapa? Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dalam keadaan kamu tidak tahu. Setiap klorofil yang ada di daun hijau itu, setiap titik yang disebut dengan hijau daun, titik-titik hijau itu, dia memasak. Masaknya membutuhkan CO2 dan menghasilkan makanan buat dia sendiri dan mengeluarkan O2. Balik maning O2-nya. Oleh karena itu, di siang hari karena mereka fotosintesis, ini fotosintesisnya perlu matahari. Maka kejadian di mana? Di siang hari. Kamu duduk di bawah pohon, seger. Banyak orang yang ketiduran. Nikmat duduk di bawah pohon itu. Mengapa? Segar, oksigennya masih baru keluar dari daun-daun tadi. Barakallahu fiikum. Sekarang perbandingannya antara pohon dengan manusia yang hidup banyak mana? Iya ya, saya nggak pernah tahu tuh. Kalau suatu saat pohon-pohon tadi berkurang, berarti oksigen berkurang. Suatu saat kita harus beli oksigen. Masing-masing bawa galon. Atau bawa tabung gas. Alhamdulillah. Kamu gali tanah dari dalam tanah. Dari dalam ini. Tumpukan tanah. Kamu bangun rumah, menggali tanah. Biarkan saja kena hujan, kena panas. Apa yang terjadi? Tumbuh sendiri pohon. Entah dari mana biji-bijiannya Allah yang ciptakan. Di dalam tanah tadi ada bahan. Yang tadinya tanah itu kamu lihat dalam keadaan tandus gersang. Ketika kami turunkan alaihal ma'ah tazzat warabat wa ambatat. Tadinya tandus. Begitu Allah turunkan hujan, tiba-tiba bergerak. Tumbuh, tumbuh-tumbuhan. Jadi hijau, semak belukar. Ya ada titik hijaunya tadi ada. Fotosintesisnya ada. Ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk penjagaan disingkat dengan kalimat yuyassir lahum aqwatahum. Allah mudahkan bagi mereka makanan pokok mereka, minuman pokok mereka, fasilitas kehidupan mereka. Wa yaqihim asbabal halak, dan Allah lindungi mereka dari penyebab-penyebab kebinasaan wal 'atab dan kehancuran. Wa kadzalika yahfaz 'alaihim a'malahum. Termasuk bentuk penjagaan bukan hanya penjagaan kehidupan di dunia, tapi juga penjagaan amalan. Ilaihi yas'ad kalimut thayyib wa amalun salih yarfa'u. Kepadanya lah naik kalimat yang baik dan diangkat amalan saleh. Wa yusi aqwalahum, dihitung kata-kata kalian. Yang kita sendiri nggak bisa menghitung berapa kalimat yang saya ucapkan setiap harinya. Siapa yang hafal? Hari ini kamu sudah berkata berapa kalimat? Waduh, nggak bisa saya hitung. Terlalu banyak. Bagaimana kalau sepekan? Lebih banyak lagi. Bagaimana kalau seluruh hidupmu? Berapa kalimat yang diucapkan? Berapa yang baik? Berapa yang jelek? Berapa yang pas-pasan? Berapa yang mubah? Berapa yang haram? Wallahu a'lam. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencatatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahfaz awliya'ahu bil hifdzil khas.
Bentuk penjagaan juga Allah jaga wali-walinya dengan penjagaan yang lebih khusus lagi. Bukan hanya penjagaan kehidupannya, bukan hanya penjagaan amalannya, Allah jaga dari mara bahaya. Karena waliullah seperti Rasulullah SAW. Rumah Rasulullah SAW dijaga oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiap malam beliau menjaga. Oh, bukan gini ya, kalau dulu pedang. Terus sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah lindungi engkau dari manusia. Maka Nabi keluar, wahai fulan, pulanglah. Allah sudah menurunkan wahyunya, aku akan jaga engkau dari manusia. Sudah, enggak perlu dijaga. Mengapa? Sudah Allah lindungi. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Fayasimuhum an muwaqa'ah az-dzunub. Juga dijaga beberapa orang yang saleh dari sesuatu yang jelek dan dosa-dosa. Karena Allah menghendaki orang itu selamat. Dari mulai kecilnya Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melakukan kejelekan. Teman-temannya para penggembala di antara kebiasaannya kalau mendengar suara pesta, mereka akan saling berbisik, "Ayo kita lihat." Ya biasalah anak kecil ya, nonton gitu. Berlarian. Nabi diajak, masih kecil juga masih menggembala. Dari mulai duduk tidur sampai selesai. Dibangun sama temannya. Bangun. Sudah selesai. Tidak dibiarkan oleh Allah untuk melihat yang jelek. Ini juga barakallahu fikum sifat Allah khairan hafidha. Allah jaga karena ini calon nabi. Ketika bekerja membangun Ka'bah, mereka biasa mengangkat gamisnya sampai ke lehernya, diikat di leher ketika bekerja. Dalam keadaan di dalam tidak ada pakaian lain, sehingga kelihatan aurat mereka. Jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW disuruh oleh paman-pamannya, angkat bajumu kalau mau kerja, angkat, ikat di leher. Begitu diangkat, pingsan Rasulullah SAW. Sampai mereka berkata, jangan. Dia tidak mau, dia tidak bisa untuk terlihat auratnya. Wallahu khairan hafidha. Wallahu khairun hafidha. Allah Subhanahu wa taala Maha penjaga dengan berbagai macam bentuk penjagaan. Wa yahrusuhum min makayadis syaitan. Allah lindungi wali-walinya dari tipu daya syaitan. Apa kata Allah tentang menjaga nabinya dari tipu daya syaitan? Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin rencana jahat, Allah bikin rencana lain. Dan rencana Allah yang pasti akan menang, yang pasti akan terjadi. Wa an kulli ma yadurruhum. Dan Allah lindungi pula wali-walinya dari apa yang akan membuat madarat mereka fi dinihim wa dunyahum, dalam agama mereka dan dalam dunia mereka. Khairun dalam keadaan marfu'. Wallahu khairun. Allah mubtada, khairun khabar. Lah hafidhahnya kenapa kok mansub? Intasaba, dinasabkan hafidhan tamyizan li khair, sebagai tamyiz terhadap khairnya. Sama seperti tadi, dia mansubun ala tamyiz. Sehingga maknanya Allah maha baik. Apanya? Penjagaannya. Wallahu khairun hafidha. Allah maha baik. Apanya? Penjagaannya. Alladhi huwa af'al tafdil. Yang khair ini adalah af'al tafdil. Af'al tafdil maknanya adalah lebih.
lebih baik, lebih utama, itu tafdil. Allah lebih baik penjagaannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah